kebetulan saya juga ikut evakuasi, saya juga ikut laporan ke Polsek, ngantar ke puskesmas sampai ngurusin pengantaran jenazah itu. Bahkan saya juga sempat berduka cita ya, belasungkawa ke rumah korban. Pas corona itu masih corona, itu tanggal 9 April itu ditemukan mayat tanpa identitas, bahkan tanpa sehelai pun pakaian. Dan pas itu pun pendakian masih tutup. Pas kita di TKP, kita telusuri itu kan udah mulai membusuk. Korban diperkirakan itu sudah puluhan hari lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih agak sedikit berbeda, yaitu saya menghadirkan langsung ranger di salah satu gunung yang terkenal di Jawa Tengah. Bagi kalangan pendaki itu pasti nggak asing tentang Gunung Prau. Nah, di samping saya udah ada Mas Solihun. Waduh, Mas. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat nih. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman ranger di Gunung Prau gitu kan, dan juga keluarga di rumah nih Mas. Nah, sebelum Mas Solihun ini menceritakan ceritanya nih teman-teman semua, saya ngucapin terima kasih banyak nih ke Mas Solihun gitu kan, karena udah jauh-jauh nih teman-teman semua dari Wonosobo datang ke sini gitu kan untuk membagikan pengalamannya Mas ya. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua, di balik pengalamannya Mas Solihun ini teman-teman semua bisa diambil pelajaran nih. Nah mungkin teman-teman semua udah nggak asing kalau baru beberapa waktu lalu habis turun Gunung Prau deh, pasti ketemu sama Mas Solihun ini nih. Oke. Kesibukannya di pos pendakian mana nih Mas Solihun nih jaganya nih? Untuk saya kebetulan ada di base camp Gunung Prau Patak Banteng. Patak Banteng. Nah misalkan nih Mas, saya pengen dapat informasi tentang Gunung Prau terutama via Patak Banteng nih gitu kan. Ngubunginnya kemana Mas? Untuk Gunung Prau Patak Banteng, media sosial yang resmi itu kan ada Ranger Prau atau Basecamp Gunung Prau Patak Banteng. Di situ juga ada nomor layanan informasi dan layanan emergensi. Tuh, jadi ya lengkap, udah lengkap tuh teman-teman semua. Misalkan dari kecilnya deh, misalkan nanya tentang transportasi ya Mas ya, bisa dikomunikasikan. Misalkan teman-teman semua dari sini perlengkapannya belum komplit, bisa disediakan gitu kan. Misalkan teman-teman semua butuh porter, bisa juga gitu teman-teman semua. Langsung aja tuh teman-teman semua follow di Ranger Prau ya Mas ya. Terutama di kalau teman-teman semua naik Gunung Prau lewatnya di Patak Banteng. Oke, Mas, pada video kali ini nih Mas, kan sempat beredar di tahun 2017 ya. Bahwasanya ada pendaki yang tersambar petir. Gitu kan ya? Iya. Dan mungkin nanti Mas Solihun ini akan menceritakan Mas ya gimana proses evakuasi dan sebagainya kali Mas ya? Iya. Oke, itu di tahun 2017 dan pendaki asal mana kalau nggak salah itu ya? Itu ada yang dari Jakarta. Depok. Jakarta Timur. Oke, dan itu menewaskan tiga orang. 5 korban, yang 2 luka, yang 3 MD atau alias meninggal dunia teman-teman semua. Oke, Mas Solihin lagi kan tuh karena apa ya, yang ini loh Mas, yang namanya terngiang-ngiang tentang Solihin, anakmu Nikin gitu. Jadi terngiang-ngiang Mas Solihun gitu teman-teman semua. Oke, Mas Solihun mungkin tahan dulu kali Mas ya ceritanya Mas ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Solihun dari Basecamp Gunung Prau Patak Banteng. Kebetulan di Gunung Prau Patak Banteng saya salah satu pengelola, bahkan salah satu pendiri dengan adanya Gunung Prau Patak Banteng. Sebagai sebenarnya salah satu pendiri dari komunitas kelompok peduli lingkungan The Bull Egg. Itu telur banteng. Kenapa dikatakan telur banteng itu ya, memang kita berada di desa Patak Banteng. Telur itu sebagai generasi, kita cikal bakal generasi dari desa Patak Banteng itu sendiri. Keren. The Bull Egg Adventure itu sendiri kita bergerak di bidang lingkungan, bidang sosial, terus pendidikan. Jadi kita juga ada perpustakaan, namanya perpustakaan bergema. Bergema itu kepanjangan beriring geliat masyarakat. Dan di situ dulu awal mulanya pendakian Gunung Prau, saya yakin banyak pendaki yang masih ingat. Mereka istirahat, tidur-tiduran di perpustakaan bergema. Waktu itu masih di depan balai desa. Sehingga dengan beriringnya waktu semakin rame, akhirnya kita geser ke sebelah, yaitu di gedung balai desa. Dikarenakan gedung balai desa itu adalah fasilitas umum, secara otomatis kadang di acara-acara tertentu, acara seperti seni maupun pengajian maupun yang lainnya, itu gedung balai desa kan bisa digunakan untuk umum karena fasilitas umum. Kadang untuk pengajian, kadang untuk pagelaran seni budaya. Sehingga kadang-kadang itu teman-teman Basecamp itu digeser ke lapangan. Kita pinjam tenda milik BPBD, ribet juga. Akhirnya kita bikin Basecamp yang baru yang ada sekarang itu. Itu sedikit menyinggung tentang The Bull Egg Adventure. Terus sehubungan dengan KPL yang kita buat, kelompok peduli lingkungan, kan kita tiap tahun mengadakan konservasi atau reboisasi. Prioritas kita itu ada di Gunung Prau karena kita kan ada di bawah Gunung Prau persis kan. Dengan waktu itu di 98 masa-masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi, itu banyak penjara hutan yang gila-gilaan. Bahkan hutan itu digundul. Memang benar sih, mati satu tumbuh 1000. Tapi yang mati pohon besar, yang tumbuh pohon kentang. Itu kan kerusakan hutannya itu semakin parah pokoknya. Kalau musim hujan pasti kita kebanjiran. Nah, dari situ kita mempunyai keinginan bagaimana caranya untuk memulihkan hutan lindung kita. Dari tahun ke tahun kita selalu mengadakan konservasi, mengadakan reboisasi, baik itu di kaki sungai, kaki su maupun di Gunung Prau itu sendiri. Dari tahun ke tahun kita selalu mengadakan. Kita juga sering diundang oleh komunitas-komunitas pecinta alam, baik Mapala maupun yang lainnya. Pas kita mengadakan acara pun juga kita gantian mengundang. Dari situ ternyata di Gunung Prau itu tersimpan potensi yang tersembunyi. Jadi ada, bahkan untuk Gunung Prau itu ada yang menyebutkan bahwa sunrise the best view itu di Jawa Tengah itu udah pasti di Gunung Prau. Sehingga dari situ akhirnya Gunung Prau rampai sampai saat ini. Kan tapi itu cerita enaknya sih. Cerita enaknya dulu tuh tadi tuh. Itu enaknya. Tapi kita sebagai pengelola Gunung Prau atau Basecamp Gunung Prau via Patak Banteng yang sebagai cikal bakal, bahkan dulu itu sempat menjadi 9 Basecamp. Ada Kenjuran, ada Ngelak, ada Pranten. Tapi karena mereka jaraknya yang cukup jauh, akhirnya mereka kan sepi, akhirnya sekarang pada tutup kembali dan sekarang tinggal 6 Basecamp. 6 Basecamp yang resmi ya? 6 Basecamp yang resmi. Tuh. Dari situ kita memang di situ ya banyak suka dukanya lah. Yang namanya pengelolaan, nggak ngelola apa aja kan pasti ada tantangan tersendiri. Di Basecamp Gunung Prau via Patak Banteng, kebetulan saya salah satu ranger atau pengelola. Jadi yang namanya pengelola itu kita ngelola tidak hanya di pelayanan orang yang mau mendaki kita layanin dan lain sebagainya. Cuman walaupun di saat di pengelolaan atau bertugas kita kan pakai shift. Cuman di belakang pengelola itu ada ranger. Ranger itu yang harus
standby setiap saat 24 jam. Dalam artian kalau memang terjadi emergensi di pukul berapapun, kalau kita tahu kita harus siap. Nah, contohnya memang Gunung Prau seperti yang kita unggah di ini ya Instagram Ranger Prau itu kan beberapa kegiatan evakuasi yang kita lakukan. Itu memang salah satu tanggung jawab dari petugas atau pengelola basecamp Gunung Prau itu sendiri. Selain itu juga banyak tugas sih kalau di weekend misalnya. Kalau di weekend dulu dibagi 3 shift, ada yang di basecamp, ada yang di pos 1, ada yang di puncak. Kalau di basecamp itu sistemnya kita sebelum mereka registrasi pengecekan perlengkapan. Kalau dulu kita memang nggak pernah boro-boro ngecek perlengkapan, taunya kalau ada tamu daftar mau naik silahkan, alat lengkap kita nggak tahu, bawa apa kita nggak tahu. Akan tapi seiring berjalannya waktu SOP harus kita terapkan untuk mengantisipasi dan meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Setelah di base camp kita cek, pos 1 juga ada pengecekan tiket, gunanya untuk meminimalisir lagi pendaki yang ilegal, atau bahkan waktu itu juga sempat Gunung Prau itu sempat rawan pencurian kan. Iya. Itu kita juga nggak ingin yang mana hal tersebut pastinya itu kan menodai ya, menodai citra teman-teman yang di basecamp itu sendiri, sehingga itu salah satunya untuk antisipasi pendaki ilegal atau pendaki yang kurang bertanggung jawab, itu yang ada di pos 1. Selain itu ada yang tugas di atas. Tugas di atas di puncak itu mereka juga, kalau di atas kan ada shelter emergensi. Bahkan sebelum ada pihak lain yang mendirikan shelter emergensi itu di Gunung Prau via Patak Banteng itu memang sudah berdiri terlebih dahulu. Gitu kita stay di atas itu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, sehingga seandainya terjadi emergensi misalnya hipo, entah itu sesak nafas dan lain sebagainya, itu bisa ditanganin di atas. Cepat gitu ya? Iya, biar cepet. Misalnya kalau kita standby di base camp semua, kalau terjadi sesuatu di atas misalnya hipo, nunggu dari base camp ke atas kan minim, kalau teman-teman sih bisa setengah jam sampai, cuman kan dengan lari, setengah lari gitu. Iya. Tapi untuk waktu yang efisien kita juga nyaman, pendaki juga merasa nyaman juga kan karena di atas ditunggu. Itu untuk antisipasinya sepertinya itu. Selain di pos 1 juga ngecek tiket itu juga untuk gayung bersambut kalau pas evakuasi. Yang dari atas misalnya 4 orang turun, misalnya kalau kita evakuasi yang sudah tidak bisa berjalan, harus pakai drag bar. Drag bar itu kan minim 4 orang. Kalau cuma 4 orang nggak mungkin sampai bawah, kan capek. Tapi dengan dibantu yang ada di pos 1 naik menyusul gayung bersambut, akhirnya kita bisa gantian. Dan biasanya korban pun juga cepat dapat pertolongan. Kejadian-kejadian evakuasi di Gunung Prau via Patak Banteng atau Ranger Prau itu dari satu kejadian-kejadian yang lainnya itu tentunya menambah pengalaman, menambah wawasan buat kita khususnya para ranger. Bahkan waktu ada helikopter milik Basarnas di Canggal Temanggung itu jatuh, itu kita berangkat seru yang ke-5. Itu bisa turun yang pertama, itu karena kita pengalaman di lapangan memang kerjasamanya dan sama-sama kerja, tapi tidak harus mempunyai kerjaan yang sama. Jadi ada yang mandu di depan, ada yang menunjukkan jalan, untuk memikulnya itu juga gantian. Kan waktu itu mohon maaf dari tim relawan yang lain kadang satu survivor itu bisa dipikul sampai puluhan orang. Itu justru akan mempersulit
kan nggak bisa jalan. Iya, agak susah ya. Dan kita melangkah aja terkena kaki yang ada di depannya. Nah itu manajemen evakuasi pun juga harus ditata dengan baik dan benar. Nah, tapi dari beberapa evakuasi atau kejadian-kejadian di Gunung Prau itu memang banyak kesan dan ini ya pengalaman memang. Pas itu kita dapat orang yang hipotermia yang udah parah. Mereka udah ngego-ngego, minta nelpon ibu, udah minta maaf, mereka nggak bakal kuat dan lain sebagainya. Kita sudah prihatin tuh waktu itu. Waduh, kita juga panik sebenarnya. Cuman kalau kita ikut panik, bagaimana si korban atau teman si korban? Mereka tambah panik kan. Tapi kita tetap berusaha tenang dan akhirnya dia dibawa di shelter, sembuh. Paginya bisa sunrisean, bisa bermain, bercanda sama teman-teman. Itu adalah kemerdekaan buat kita sebagai ranger. Bayaran sebagai ranger itu, wah, ibarat kita punya utang itu kayaknya langsung lunas gitu. Beban ranger itu kebayar langsung itu. Nah, waktu melihat survivor yang bisa diselamatkan itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Walaupun tidak harus kita sampaikan waktu itu kan, paling tidak kita merasa bangga, merasa senang karena ada nyawa orang yang bisa kita tolong. Dan Gunung Prau itu kan sering ada penutupan terutama di bulan Januari Februari ya. Di dalam penutupan itu sebenarnya kita sebagai petani, saya sendiri kan seorang petani, itu kita bisa membaca cuaca atau musim. Karena pas Januari Februari itu puncak musim hujan, dan di situ biasanya kalau orang Jawa bilang itu mangsa kepitu, biasanya angin kencang, badai Januari Februari. Lah itu di situ itu kita tutup untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jumlah pendaki sudah pasti sedikit, resiko terlalu besar. Itu untuk teman-teman menutupkan di bulan itu kita tutup. Tapi kita manfaatkan untuk evaluasi pembenahan jalur, untuk konservasi, karena dari bagian tiket yang dibeli oleh pendaki, khususnya yang Batak Banteng itu, ada bagian yang kembali ke gunung. Jadi per tiket itu Rp250 kembali ke gunung. Entah itu untuk beli bibit, pupuk, untuk perawatan, pembenahan jalur dan lain sebagainya. Intinya kita dapatnya juga dari situ, tetap ada yang kita kembalikan ke situ. Itu di bulan-bulan itu. Tapi karena memang dengan perubahan iklim atau cuaca yang tidak menentu itu, untuk cuaca sekarang akhir-akhir ini susah ditebak. Iya, betul Mas, betul. Karena kan kemarin tahun ini bulan Februari tanggal 28 itu kita evakuasi ada 30 orang lebih di atas. Itu terkena badai. Kalau pas itu di bawah anginnya kenceng, kita nggak mungkin mengizinkan pendaki naik. Sejauh dari manapun dia pendaki sudah datang ke base camp, kalau memang cuaca tidak memungkinkan, kita tetap tutup. Akan tapi pada waktu itu di base camp itu angin nggak terlalu kenceng, tapi pas mereka naik di atas itu anginnya luar biasa kencengnya. Bisa dilihat nah di IG-nya Ranger Prau itu yang terkena badai, semua tenda roboh, bahkan SB udah kena hujan semua. Basah itu gitu ya. Basah luar biasa. Pas saya sampai atas pun anginnya masih kenceng banget. Karena mereka sudah di shelter, teman-teman pendaki sudah merasa aman, mereka bisa ketawa-ketawa, cuman mereka juga lepas kontrol. Ternyata dari 30 sekian pendaki itu ada satu pendaki yang terkena asma. Di ruangan yang terbatas, banyak yang rokok, kita juga ngidupin penghangat ruangan untuk mengantisipasi hipotermia. Ternyata ada yang kena asma. Mereka juga sempat nggak sadarkan diri. Akhirnya karena kita teman-teman ranger itu udah di atas, bisa langsung kita kondisikan.
Pokoknya untuk di ruangan shelter dilarang merokok. Terus yang ini teman-teman yang badannya udah hangat suruh minggir, gantian yang dingin, silih berganti. Iya. Akhirnya untuk itu aman ya, clear. Dan waktu itu juga sempat miskomunikasi, Mas. Pendaki sempat sampai marah. Gimana? Kan waktu laporan ke base camp kita itu di atas diantem badai, bla 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 dan sebagainya. Kita itu bukannya slow respon karena di bawah kondisi hujan dan di bawah pun anginnya nggak terlalu besar. Cuman kita masih nunggu kepastian. Pas itu juga calling lagi ke base camp. Kita persiapan mungkin pendaki juga karena memang di atas seperti itu anginnya ya. Nggak sabar calling lagi. Akhirnya kita memutuskan dalam keadaan hujan, tapi kalau di base camp itu anginnya nggak terlalu kenceng, kita tetap naik. Akhirnya kita naik, kita evakuasi korban-korban tersebut yang terkena badai, alhamdulillah bisa terkondisikan. Alhamdulillah. Dan dari 7 teman ranger, ada 3 ranger yang ditinggal di atas untuk nemenin dan kondisikan si pendaki itu. Akhirnya mereka bisa turun dengan selamat semua. Selain itu di tahun 2021 juga ada korban yang meninggal dunia. Itu di pos 2. Nah, jadi mereka setelah kita selidiki, ya karena kebetulan saya juga ikut evakuasi, saya juga ikut laporan ke polsek, ngantar ke puskesmas sampai ngurusin pengantaran jenazah itu. Bahkan saya juga sempat berduka cita ya, belasungkawa ke rumah korban. Ternyata dari hasil otopsi mereka memang ada penyakit bawaan. Bahkan diketahui di rumah sakit bahwa mereka juga sudah pakai ring jantungnya. Sehingga memang waktu itu kita ngurus asuransinya pun juga agak ribet, sehingga keluarnya juga nggak maksimal. Makanya sekarang kan kalau di Patak Banteng itu mau registrasi kan ada ngisi nama, alamat, terus di bawah juga ada pernyataan, ada punya riwayat penyakit apa. Nah, harapan kita dari ranger itu kalau memang mereka mempunyai riwayat penyakit yang resiko lah ya, resiko untuk melakukan pendakian, harapan saya itu tulis saja. Untuk menulisnya itu bukan berarti kita melarang mereka naik, cuman kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, dari lembaran yang mereka daftar itu kan tahu, oh ini punya penyakit apa, cara penanganannya seperti apa, sehingga lebih tepat sasaran. Nah, karena kemarin juga beberapa hari yang lalu itu sempat ada yang AMS itu, kena AMS. Si korban itu nggak tahu, malah ngundang tukang pijat, itu kan salah. Iya. Makanya untuk evakuasi itu tidak mudah lah pokoknya. Karena memang banyak pelajaran. Kalau kita bercerita mungkin secara rinci atau secara detail dengan teori itu mungkin kita tidak bisa sedetail mungkin ya. Cuman kalau di lapangan secara penanganan, karena kita sudah berkali-kali ya nanganin, dari yang katanya kesurupan, ternyata dia ada masalah dengan asmara, itu pernah Mas. Alibinya kesurupan gitu Mas? Oh iya. Wah kacau kita nih. Dikerjain. Pas teriak-teriak lagi dia saya suruh keluar dari shelter, karena kebetulan temennya si yang katanya kesurupan itu tidak dari awal dia ngomongnya kalau dia ada masalah dengan pasangannya itu pas sudah kita ditolong, sudah dibawa shelter, sudah kita ya pokoknya bisa kita seperti biasa kalau ada orang yang katanya kesurupan ya kita tanganinya dengan cara tersendiri. Kalau yang hipo tersendiri, asma tersendiri. Cuman itu sudah kita tanganin, sudah dibawa shelter, teriak-teriak lagi, ternyata temennya baru ngomong seperti itu, langsung kita keluarin, suruh ke tenda lagi. Galau berarti ya, galau nih, lagi galau nih. Ini makanya kan kalau termasuk hipotermia juga ini, kalau hipotermia yang nyata ini. Hipotermia itu terjadi, itu banyak hal ya penyebabnya. Dari yang paling sering itu kelaparan sih.
karena kelaparan itu kan nggak ada energi yang dimasuk di dalam tubuh sehingga mereka cepat lelah, emosinya juga mungkin naik. Itu paling sering itu orang yang kena hipo kalau di atas itu ya orang yang kena masalah, kelaparan. Banyak kan ke masalah sini. Iya. Nah, di atas bukannya cari ketenangan tapi malah nimbulin masalah baru. Masalah baru dengan ini apa yang ngerepotin sih memang ya. Cuman kan kalau memang itu butuh bantuan yang semestinya memang kita harus bantu. Cuman kalau yang nggak semestinya kan nggak harus sampai gitu juga kan, segitunya juga. Karena kita kan juga walaupun petugas, walaupun penjaga, walaupun ranger, kita juga pinginnya ya sesuai dengan apa ya, menolong orang yang benar-benar butuh pertolongan. Seperti itu. Bahkan waktu di tahun 2020 pas corona itu masih corona, itu tanggal 9 April itu ditemukan mayat tanpa identitas, bahkan tanpa sehelai pun pakaian, dan pas itu pun pendakian masih tutup. Nah itu juga menghebohkan media sosial juga, karena pas saat itu gunung masih tutup, ternyata ditemukan mayat, dan yang lebih parahnya lagi tanpa identitas dan tanpa sehelai pakaian pun. Kebetulan pas waktu itu juga saya sebagai koordinator lapangan untuk evakuasinya memang agak ribet. Ribetnya karena untuk letak korban itu di Gunung Prau sudah memasuki wilayah administrasi Kendal, sehingga kita juga harus koordinasi dengan pihak terkait bagian administrasi tersebut. Hingga kita menghubungi pihak Polsek Sukoharjo serta dari pihak terkait yang ada di pangkuan tersebut, sehingga kita untuk evakuasi pun juga menunggu dari pihak-pihak terkait konfirmasi. Setelah dari pihak BPBD, ada dari Basarnas, terus ada teman-teman relawan dari basecamp lain, dari Polsek Sukoharjo datang, itu kita baru meluncur ke TKP. Setelah sampai TKP, karena memang pas kita di TKP kita telusuri itu kan udah mulai membusuk. Korban diperkirakan itu sudah puluhan hari lah. Tapi kalau kita lihat ciri-ciri itu sepertinya itu jenis kelaminnya itu laki-laki. Akan tapi karena waktu itu dari pihak kepolisian mau olah TKP, kita harus nunggu yang dari bawah. Karena pas waktu itu kita untuk mendapatkan sinyal baik melalui HT maupun HP itu berjalan hampir 1 kilo dari TKP ke titik sinyal. Saya itu lari ke sana kemari untuk koordinasi itu ada 3 kali. Yang terakhir yang saya sayangkan dari pihak terkait memutuskan tidak naik, dengan kita menunggu itu di atas sudah lumayan lama. Karena waktu itu dari cerah sampai akhirnya mendung, dan di dalam perjalanan itu akhirnya sampai hujan deras. Tapi alhamdulillah evakuasi bisa berjalan sampai base camp. Akhirnya kita serahkan kepada pihak terkait, dan kita juga mencari informasi masih apakah sudah ada keluarga yang mengakui atau diambil atau gimana. Ternyata dari kepolisian Kendal bahwa korban sampai saat itu tidak bisa diidentifikasi dan tidak ada keluarga yang mengakui atau mencari, sehingga dimakamkan di pemakaman umum di Kabupaten Kendal. Pas waktu itu juga pernah kejadian sebenarnya yang luar biasa atau kejadian yang sempat bikin heboh di media sosial juga, yang terkena petir itu. Karena yang terkena petir itu sampai 3 yang meninggal dunia dan 2 itu luka.
Itu sempat bikin stres pokoknya lah. Kenapa bikin stres? Sebenarnya sebelum itu juga pernah di tahun 2013 itu juga pernah ada yang meninggal dunia. Itu pendaki asal Semarang namanya Aditya. Itu juga karena mempunyai penyakit bawaan juga nggak terlalu berat kan beban di kita pas waktu itu juga karena acara dari kampus kayaknya. Itu juga ada pendampingnya dari kampus langsung sehingga kita hanya tinggal evakuasi aja sih waktu itu. Tapi kalau pas yang terkena petir itu kejadian itu ya memang di seperti kayak di luar kemampuan kita lah untuk memikirkan bagaimana kok bisa terjadi seperti itu. Padahal dari awal kan untuk pendakian itu selama ini di base camp itu selalu diberikan pengarahan atau di briefing dahulu, seperti jangan nyalakan HP kalau terjadi gerimis apalagi hujan, sebaiknya di silent atau dimatikan sekalian gitu. Tapi karena apes mungkin ya, mereka sebenarnya pendaki itu satu rombongan bersebelas. Mereka pas tanggal 22 April 2017 itu naik lewat Patak Banteng. Sebagai mana halnya sebagai pendaki ya berjalan seperti biasa kan, tapi mereka pas turun mereka rencananya turun lintas Dieng. Jadi kalau lintas Dieng itu kan lumayan jauh juga. Selain jauh, sebelah jalur Dieng itu kan, di atas jalur Dieng itu ada tower yang pasti ada ground atau ini untuk penangkal petir, dan juga ada muatan listrik bertegangan tinggi. Sehingga di situ sebenarnya lebih berpotensi untuk terjadinya petir. Untuk petir itu sendiri sebenarnya terjadi itu ya memang di dekat-dekat tower itu, karena menurut pengalaman kita yang sering terjadi itu biasanya kalau ada muatan listrik itu petir mengarahnya kan ke situ, ke aliran listrik. Tapi karena aliran listrik itu ada groundnya, ada penangkal petirnya, sehingga dia mental larinya ke sekitaran tower itu. Dan kebetulan waktu itu pendaki bersebelas itu kan melakukan pendakian dan turun lintas Dieng. Kebetulan di tengah hujan, di tengah jalan itu terjadi hujan, sehingga mereka berteduh di bawah pohon akasia. Mereka mendirikan flashlight sebagai tempat berteduh. Pas itu apesnya ada temen mungkin yang pingin tahu kabar keluarga atau gimana atau apa ya, intinya mereka ada yang nyalain HP. Nah pas di situ mereka tersambar petir, dan pada waktu itu tersambar petir itu 11 orang itu ada di satu flashlight itu, di bawah satu flashlight. Tapi alhamdulillah yang kena tidak kena semua sih, berlima yang kena dan yang 3 meninggal dunia di tempat. Pas waktu itu kebetulan saya hari Sabtu jaga, kejadiannya hari Minggu besoknya sekitar pukul 14. Di hari tersebut, hari Minggu, selayaknya saya sebagai seorang petani beraktivitas seperti biasa di kebun. Pas hujan deras saya berteduh, akhirnya pukul 1 masih hujan deras, saya memutuskan pulang karena udah siang. Setelah hujan agak reda, istri bilang, "Pak, katanya ada orang tersambar petir." Di mana? Di Gunung Prau. Padahal saya sudah baca di grup, tapi karena masih hujan kita belum sempat merapat ke base camp. Untuk koordinasi kita masih di grup aja. Akhirnya saya coba nutupin sama istri, walaupun saya sebenarnya sudah berkoordinasi di grup WA itu, di koordinasi dengan teman-teman siapa yang mau berangkat duluan, kita harus menyiapkan drag bar karena meninggal dunia kantong mayat dari mana, itu sudah berkoordinasi sebenarnya di grup WA itu.
Sehingga pas hujan mulai reda saya ke base camp pukul 14.30 saya udah di base camp menuju base camp Dieng Wetan. Dan setelah sampai base camp Dieng Wetan ternyata teman-teman udah banyak yang naik juga. Akhirnya saya tinggal bertiga, saya, Mas Fadol sama Mas Arsono. Akhirnya Mas Arsono yang saya pending, kamu nggak usah naik dulu, percuma kalau semuanya naik, nanti kalau kelaparan gimana. Ternyata yang saya antisipasi benar, mereka naik asal naik aja. Sehingga Mas Arsono itu saya tinggal, kita koordinasi apa aja yang kurang di atas. Ternyata belum satu orang pun yang membawa bekal makanan. Akhirnya Mas Arsono saya suruh belanja logistik untuk nyusul. Kurang lebih saya di jam 15 kurang seperempat saya sudah dalam perjalanan di atas pos 1. Kita sambil ngobrol yang ada di atas melalui HT, kekurangan di atas apa saja. Karena kebetulan waktu itu kenapa langsung ada yang di TKP juga, karena waktu itu kan hari Rabu tanggal 23, hari Minggu tanggal 23 April tahun 2017. Itu baru minggu ketiga setelah pembukaan, setelah sekian bulan ditutup. 3 bulan ditutup itu kan pendaki udah banyak yang ngantri, udah banyak yang bikin schedule, pengen naik ke perahu. Nah, kebetulan di minggu ketiga juga pas rame-ramenya, sehingga memang pas kejadian itu banyak juga dari teman-teman Ranger Dieng, dari teman-teman Ranger Kalilembu, Dorowati, ada yang bawa tamu juga. Sehingga memang di TKP itu sudah ada teman-teman dari Kalilembu, dari Dieng, dari Dorowati. Akan tapi mereka belum berani mengevakuasi karena untuk kaitannya dengan peralatan kan belum ada. Pas saya sampai di belum sampai di atas, tapi sudah hampir sampai TKP. Ternyata teman-teman Patak Banteng yang berangkat duluan, seru satu sudah bawa drag bar kan. Mereka teman-teman dari Dieng Wetan, ada Mas Fitro CS itu sudah membawa korban yang pertama. Terus saya papasan lagi korban yang kedua itu masih pakai sarung, belum pakai drag bar. Itu pun masih belum pakai kantong mayat. Akhirnya diganti pakai kantong mayat, dipikul. Terus yang ketiga masih tergeletak di TKP. Akhirnya waktu itu korban yang ketiga kita evakuasi dengan drag bar. Pas waktu itu saya juga nggak langsung mikul karena sampai TKP saya udah capek, teman-teman di TKP juga sudah ada. Akhirnya saya bawa tas dulu. Waktu itu hujan juga lumayan deras ya? Lagi. Iya. Reda pun hanya beberapa menit palingnya. Itu saya naik itu hujan gerimis, hujan besar, reda terus ya gitu. Nggak hujan reda itu terus reda terus, itu terang itu enggak. Jadi sampai saya ke TKP akhirnya saya memutuskan, karena saya baru sampai ini, kita kalau yang lain kan istirahat udah lumayan lama sambil menunggu saya dan teman-teman sampai atas. Gitu kita memindai si korban ke drag bar, kita evakuasi. Udah, kamu yang udah lama di sini silahkan dipikul, saya tak bawa kerilnya. Pas waktu itu korban yang luka udah dibawa juga oleh teman-teman base camp Kalilembu, udah dibawa turun. Karena untuk korban yang masih hidup itu kan harus yang diprioritaskan. Betul. Kalau yang sudah meninggal dunia kan mau diapakan juga kan udahlah. Walaupun dievakuasi yang paling belakangan itu kan resikonya di kita, paling ya kemalaman atau apa. Tapi kalau yang masih hidup itu harus yang prioritas. Akhirnya pada waktu itu pun tepat, teman-teman yang naik duluan itu yang diprioritaskan itu yang korban yang masih hidup, dibawa turun sambil ini menunggu alat-alat. Teman-teman juga sebagian masih di atas nunggu alat. Pas itu kita evakuasi
Dan seiring dengan berjalannya waktu juga waktu semakin berlarut, semakin gelap, perlengkapan juga kurang memadai memang, karena waktu itu untuk manajemen evakuasi memang belum tertata dengan baik dan benar, sehingga waktu itu kita terus mengadakan evakuasi seperti biasa lah, perjalanan turun. Pas sampai di atas akar cinta itu kita istirahat gantian, saya yang mikul gantian sama teman-teman. Kita baru ke papasan Mas Arsono itu di pos 3. Akhirnya kita di pos 3 semuanya ngumpul dari yang bawa 3 jenazah itu. Alhamdulillah di situ kita dapat asupan energi baru lagi, karena kita pas di pos 3 minuman sama makanan datang. Akhirnya kita istirahat, makan dulu, minum, setelah itu kita lanjutkan di perjalanan pun, karena memang waktu itu juga pengalaman evakuasi yang paling berkesan ya itu, sehingga kita mempunyai manajemen evakuasi, bagaimana cara kerjasama yang baik dan benar. Karena waktu itu kan biasanya yang namanya evakuasi ya udah yang penting angkut, tapi pas waktu itu karena penerangan minim, personil minim, jalannya licin, hujan lagi, coba bayangkan. Nah, dari situ pokoknya kita berkali-kali jatuh lah, jatuh bangun terus. Dari situ kita istirahat, akhirnya berdiskusi, ini harusnya seperti ini ya. Akhirnya ada yang fokus sebagai penunjuk jalan di depan. Jadi kita bagi, kan waktu di pos 3 kita istirahat itu ada yang nyusul lagi, sehingga personil itu kan bertambah. Akhirnya kita bagi tugas, satu jenazah itu ada 8-9 orang, yang 4 ngangkut, yang 2 itu pakai sarung diikat ke yang mikul yang di belakang supaya untuk rem. Karena memang jalannya licin. Yang di depan itu buat pegangan tangannya untuk antisipasi supaya tidak jatuh. Pas saat itu sudah tidak jatuh lagi, dan evakuasi berjalan lancar. Dari situ walaupun kita gonta-ganti personil, dengan manajemen evakuasi yang seperti itu alhamdulillah perjalanan lancar. Dan baru sampai pos 1 itu ada banyak relawan pokoknya lah. Di situ kita udah nggak ingat lagi. Korban sudah di situ, yang nunggu itu udah ratusan relawan. Biasa kan kalau udah di bawah kan kayak gitulah. Rebutan, jadi rebutan. Itu udah tidak tahu lagi. Setelah itu kita sampai base camp, istirahat, makan. Kita sebenarnya saya sendiri disuruh ikut ke rumah sakit, tapi saya sudah ada firasat sih, ini evakuasi kayaknya kok agak-agak gimana gitu, pasti ya diinterogasi dan sebagainya. Saya bilang sama temen, ini mohon maaf, bukan berarti saya nggak mau bertanggung jawab dan sebagainya, karena saya baru dari atas. Sebelum dari atas saya bagi dari ladang, saya pasti capek. Kalau saya ikut turun, ikut ke rumah sakit, ikut ke Polres, nanti saya diinterogasi, tenaga saya kan juga harus sehat kan. Makanya saya memutuskan saya tidak bisa ikut. Akhirnya saya nyuruh teman, Kang PI. Pada waktu itu Kang PI lagi belum aktif sih, belum aktif lagi di base camp, walaupun Kang PI kan sebenarnya salah satu pendiri Bull X sendiri juga. Pas waktu itu juga mereka lebih milih di bagian ini sih, ngurusin ya seperti open trip tidak terlalu aktif di base camp. Tapi dengan kejadian tersebut, karena Kang PI salah satu seniornya, jadi saya nyuruh Kang PI, kamu yang ikut turun. Akhirnya Kang PI yang jadi tumbal di bawah. Di bawah itu ya, iya. Entah itu minta keterangan atau apalah ya. Bahkan sampai 24 jam mereka baru dikasih makan aja bakso katanya.
Nah, dari pengalaman dari situ akhirnya lambat laun kita berkoordinasi dengan berbagai pihak sampai puncaknya itu di corona. Nah, pas pandemi itu kan berbagai macam aturan, protokol kesehatan dan lain sebagainya itu harus diterapkan. Dari situ kita berkolaborasi dengan Dandim, dengan Basarnas, dengan BPD, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan dan sebagainya, kita selalu berkolaborasi. Sehingga pada waktu itu untuk wisata minat khusus atau pendakian yang pertama kali menerapkan protokol kesehatan adalah Gunung Prau. Nah, itu sehingga protokoler tersebut sebagai contoh, sebagai acuan dan didampingi dengan waktu itu untuk Kabupaten Wonosobo apa ya namanya, Satgas Covid-nya itu. Nah, itu bahkan sampai diundang ke provinsi, ke Jakarta. Itu bagaimana apa caranya, prosedurnya itu untuk protokol kesehatannya itu seperti apa. Nah, itu awalnya akhirnya kita buka di musim pandemi. Itu kita menggandeng berbagai macam itu ya. pihak. Oke, ini kita sambil nanya-nanya ini Mas. Silakan Mas sambil minum Mas, biar santai Mas. Oke. Nah, emang kalau Gunung Prau itu kan mungkin bagi kalangan pendaki itu nggak asing lah Mas ya. Iya. Nggak asing pastilah gitu, kecuali emang gunung-gunung yang memang tingkat kesulitan dan sebagainya. Nah, terus ngebahas tentang yang evakuasi sendiri nih Mas. Kebanyakan nih Mas, di Gunung Prau itu pendaki yang dievakuasi itu masalahnya apa sih Mas? Karena pas musim weekend itu kan ribuan ya untuk pengunjungnya. Jadi variatif dari yang hipotermia, kesurupan, asma, tergelincir, jatuh. Cuman yang paling sering itu kalau perempuan itu pas datang bulan dia biasanya emosinya kan lebih tinggi. Betul, saya sepakat. Itu bisa identik dengan kesurupan padahal itu belum pasti. Betul, saya sepakat. Nih harus perlu diluruskan nih Mas, ya kan? Kan banyak juga nih Mas, saya kan ngundang beberapa narasumber. Yang kebanyakan itu adalah, wah apa jangan-jangan saya gara-gara mental dan sebagainya gitu kan. Nggak boleh naik gunung. Iya katanya, tapi kalau menurut Mas sendiri, apakah boleh nggak pendaki perempuan mens itu naik gunung? Boleh saja. Tuh, oke. Intinya kalau kita naik ke gunung, yang perlu dicatat ini, gunung itu sebelum ada pendaki, saya yakin sudah ada penghuninya. Paling baik tidak seperti apa ya, ibarat kita punya rumah, Mas. Kalau ada orang datang ketuk pintu permisi, misalnya, Mas saya lapar, saya minta makan, pasti dikasih. Tapi kalau kita punya rumah, ada orang datang langsung ke dapur, walaupun hanya air putih yang mereka minum, kita yang sebagai yang punya rumah seperti apa coba? Ada baiknya kita berinteraksi dengan yang kasat mata. Paling tidak kita ya permisi itulah. Tapi kaitannya dengan hal tersebut, hal-hal yang di gaib ya, gaib itu memang ada kaitannya seperti orang yang lagi kena mens itu, yang cewek itu memang mereka itu lebih emosinya lebih tinggi, lebih mudah capek. Pokoknya ya itulah. Timbullah. Tapi enggak, kalau orang yang lagi main dilarang naik gunung enggak juga. Enggak juga itu. Boleh. Apalagi, ya Mas ya. Pasti kena ini apalah gitu ya. Kesurupan dan sebagainya. Kalau kesurupan itu di Gunung Prau memang berkali-kali kena. Tapi banyak kan kesurupan bohongan apa beneran nih? Tapi kalau yang benar-benar saya ngadepin itu baru berapa kali yang beneran. Yang beneran. Kan kita bisa membedakan pokoknya. Iya. Selebihnya kesurupan tentang pikirannya banyak, kebanyakan pikiran naik gunung. Mereka mencurahkan isi hati, isi kepala itu di gunung, entah itu histeris apa-apa. Itu kadang hanya meluapkan emosinya, bukan kesurupan dan sebagainya. Nah, jadi diambil seperti tadi yang saya sampaikan itu,
katanya kesurupan. Saya bawa shelter, ternyata temennya ngomong itu lagi ada masalah dan saya usir langsung keluar iya juga dari shelter. Jadi yang perlu garis bawahi adalah pendaki nih, yang terutama perempuan-perempuan nih yang masih gunda gulana tentang apa sih mens, apa boleh naik gunung? Boleh, tapi tadi kan secara kesehatan tadi kita bahas Iya, Mas ya. harusnya lebih sering istirahat. Betul. Jangan gengsi, yang lain misalnya 2 jam nyampe, masa saya sampai 3 jam. Jangan seperti itu. Justru kalau menurut saya, kalau Gunung Prau itu kan paling 2,5 sampai 3 jam perjalanan. Kalau menurut saya, hemat saya itu justru sampai 3,5 pun nggak masalah perjalanan. Karena terjadinya AMS itu kan seperti itu. Salah satunya mereka merasa fisiknya oke, berjalan terus, pengen ngejar waktu, mereka malah bahaya. Karena sekarang sehingga di Gunung Prau itu seperti di pos 2. Itu kita pasang peringatan. Ada baiknya istirahat sejenak buat aklimatasi itu. Jadi semua pelang-pelang itu ada maksud dan tujuannya Mas ya. Tujuan nggak seperti asal cep gitu aja. Seperti di atas pos 3 di Pelawangan itu kan zona sinyal. Itu kita juga sekarang sudah ada tambahannya tulisannya. Apa tuh Mas? Yaitu hubungi keluarga tentang keberadaan kalian. Karena setelah itu biasanya sinyal hilang. Sehingga keluarga itu merasa nyaman dan tenang. Anak saya atau saudara saya, teman saya lagi di puncak ini selama sekian jam mungkin tidak bisa dihubungi. Kebanyakan kita itu berkali-kali dapat teleponan. Telepon. Mas, ini atas nama ini bener nggak naik basecamp lewat Patak Banteng? Nah, itu karena minimnya komunikasi dengan keluarga. Apalagi sampai tidak izin itu bahaya. Wah, itu bahaya. Banyak juga tuh Mas yang menyusahkan semua. Iya, narasumber yang nggak izin Bang, ternyata wah itu dari sebelum berangkat nggak izin udah salah Mas, ya kan? Seharusnya kan restu orang tua dong. Yang terakhir tentang yang nyari anak itu, mereka sampai di basecamp Jumat. Keluarnya hari Kamis. Memang betul. Tapi sampai di basecamp itu dia nginep. Naiknya Sabtu. Jika udah 3 hari nggak ngabarin. Iya. Mas mau cari informasi, HP-nya nggak aktif. Galau keluarga. Gimana nggak resah keluarga? Sini, semua basecamp, bahkan basecamp Gunung Prau, Gunung Sindoro, Kebetulan kita kan ada komunitas juga. Basecamp Kedua Utara, yaitu meliputi Gunung Prau, Kembang, Sindoro, Sumbing, Andung juga. 5 ya. 5 gunung. Jadi di situ kalau seandainya diperkirakan pendaki itu belum tentu sih niatnya ke Sindoro misalnya. Kayaknya rame ke Sumbing nih, ke Sumbing aja. Padahal di rumah pamitnya mau ke Sindoro. Secara otomatis orang rumah kan ngubunginya Sindoro. Betul. Mas, ini atas nama ini di bener nggak naik Gunung Sindoro lewat itu atau lewat basecamp lain, coba ditanyakan. Taunya naiknya Gunung Sumbing. Oke. Nah Mas, terus kan mungkin banyak juga nih yang nggak banyak juga sih yang pendaki-pendaki tersesat ya. Nah selama Mas sebagai salah satu pendiri juga di basecamp Patak Banteng, adakah kasus pendaki tersesat di Gunung Prau? Kalau di Gunung Prau alhamdulillah tersesatnya itu masih tingkat aman. Dalam area tingkat aman itu dia tersesatnya malah di jalan-jalan pertanian. Ke ladang warga. Pas pos 1 itu yang harusnya belok kiri naik itu lurus. Kadang kalau lewat yang jalan landai, lewat perkampungan itu yang harusnya belok kanan di jembatan, mereka lurus. Itu berkali-kali. Tapi aman. Kalau di atas itu kan jalur itu kan, apalagi kalau Patak Banteng dari pos 1 sampai Arekem itu kan 1 jalur. Kayaknya nggak mungkin tersesat. Terus nggak mungkin menyasar dikit ke ladang warga. Oke Mas, terus kan ada peraturan khusus kan nih Mas untuk pendaki-pendaki nih lewat dari Patak Banteng itu sendiri? Untuk Gunung Prau via Patak Banteng sebenarnya tidak hanya via Patak Banteng, karena Gunung Prau itu ada asosiasinya juga namanya FKPI. Di situ kita bikin peraturan itu bareng-bareng
Semua base camp. Sorry Mas, berapa base camp Mas? Kalau sekarang yang aktif 6 base camp. 6 base camp ya. 6 base camp itu ada grupnya WA juga, ada asosiasinya juga. Untuk peraturan buka tutup juga kita selalu didiskusikan bersama. Jadi aturannya sama. Mau jadi lewat Patak Banteng, lewat Dieng, Wates, Beranak, Dieng, Kali Lembu, Dorowati. Itu satu aturan. Satu aturan. Jadi nggak ada tuh misalkan, wah Patak Banteng ntar lewat sini aja, nggak ada tuh teman-teman semua. Nggak ada. Nggak berlaku di mungkin semua gunung juga kali ya. Kalau apalagi mereka mentang-mentang dekat sama orang base camp misalnya, kita ada kelonggaran apa, itu semuanya bohong, nggak benar. Kalaupun ada itu nggak benar. Iya. Karena aturan kita buat, masa kita yang melanggar sendiri kan lucu. Itu. Nah, Mas, kan di nggak Patak Banteng aja, kita ngomongin global ya, Gunung Prau ya. Semenjak ada checklist barang sampah nih, sampah terutama ya, ada perubahan yang signifikan nggak Mas ke lingkungan di Gunung Prau itu sendiri? Sebenarnya untuk Gunung Prau sampai saat ini untuk checklist sampah itu belum dilakukan. Cuman kalau di aturan itu bahwa turun sampah itu wajib. Tapi belakangan ini ada beberapa pendaki, bahkan malam minggu kemarin itu ada satu rombongan, tidak perlu saya sebutkan asalnya, yang penting ada satu rombongan ninggal sampah itu 1 trash bag besar di atas. Padahal kemarin tuh malam minggu terakhir ini ya termasuk ada beberapa pelanggaran. Kita lebih ke sanksi sosial ya untuk bersih-bersih. Tapi kok ada yang dengan enaknya malah ninggal sampah 1 trash bag, itu rombongan 6 orang ya. 6 orang. Menurut informasi tenda di sebelahnya, kita kan tanya ada berapa tenda di situ. Waktu pagi itu kan masih banyak sekali tenda. Dan setelah siang ada sampah di situ kok ditinggal. Yang di situ hanya tinggal 1 tenda aja. Saya nanya, ini yang ninggal sampah. Saya kan tanya tenda yang mana, kalau bukan milik kamu, tenda yang sebelah, rombongan dari mana, dari ini. Ya udahlah. Akhirnya besoknya kita nyuruh petugas kebersihan naik berenam itu mikul semua loh. Gokil ya. Iya. Padahal sampah itu tanggung jawab pribadi juga, pribadi ya, bukan petugas tuh teman-teman semua. Dan gak cuma di gunung, dimanapun juga kalau sampah yang kita hasilkan ya itu merupakan tanggung jawab kita sendiri kan gitu ya. Berarti pelanggaran yang paling banyak dilanggar oleh pendaki itu saat ini sampah. Sampah ya. Kalau kemarin sebenarnya sedikit kita maklumi karena angin lumayan kenceng. Jadi mungkin dari pendaki itu niatnya sih baik, mungkin udah dikumpulin di depan tenda atau gimana. Cuman karena kena angin kan berterbangan kemana-mana, sehingga kemarin tanpa ada sampah yang 1 trash bag ditinggal pun memang sudah ada schedule untuk bersih-bersih. Iya. Nah terus kan Mas ada juga tuh beberapa pendaki yang ada bilang solo hiking sendirian. Iya. Di Gunung Prau itu sendiri minimal naik gunung berapa orang itu Mas dalam satu kelompok? Kalau itu tidak ada batasannya, karena selama ini yang solo hiking memang banyak juga. Tergantung gunungnya juga ya. Cuman kalau mereka tektok tetap ada saran. Kan banyak juga yang tektok biasanya dan pada nginep di base camp. Saran kita ya tetap barengan dengan yang lain. Supaya lebih aman itu. Aman ya. Berarti kalau emang jadwal buka tutupnya Gunung Prau itu udah paten di Januari dan Februari, apa mengikuti cuaca aja itu Mas? Kalau yang tahunan itu Januari Februari. Cuman kalau di bulan-bulan tertentu kalau seandainya cuaca tidak memungkinkan kita tutup. Berarti kira-kira bulan atau waktu yang pas ketika naik Gunung Prau itu musim hujan atau musim panas nih enaknya nih? Paling enak sebenarnya di bulan-bulan Juli ya. Mei, Juni, Juli itu masih bagus. Catat tuh teman-teman semua. Hujan masih ada. Cuman udah sering cerahnya. Dan karena waktu itu masih hujan, secara otomatis udara juga masih bersih. Beda kalau musim kemarau. Kalau musim kemarau itu sudah pasti dapat sunrise-nya. Sudah pasti nggak kehujanan. Cuman musimnya debu. Yang kedua udara juga tidak mungkin sebersih waktu musim hujan.
Iya juga. Sebenarnya kalau musim hujan itu istimewanya di musim hujan di gunung manapun itu kalau pas dapat bersihnya luar biasa udaranya. Iya sih ya, kelihatan semua gitu ya. Karena nggak ini kan tercemar. Nah, Mas, terus kemudian Mas dari tahun ke tahun nih, Mas sebagai petugas Gunung Prau Ranger nih, ada peningkatan pendaki gak Mas? Pengunjung gitu ya kita bilang. Kalau saya lihat di area camp itu dari tahun ke tahun selalu meningkat. Akan tapi peningkatan itu tidak di base camp Patak Banteng. Kalau di base camp Patak Banteng cenderung menurun, tapi base camp yang lain meningkat. Sehingga untuk pemerataan pendaki itu sekarang sudah bisa dirasakan oleh base camp yang lain. Karena bisa kita lihat dengan adanya di area camp itu setiap weekend itu tetap ramai seperti dulu. Oke, nah Mas, kita agak sejarah dikit ya Mas. Gunung Prau itu berasal dari kata mana sih Mas? Perahu atau perahu sebenarnya? Perahu ya? Bukan perahu, tapi perahu. Perahu. Oke, dan kan kalau saya baca itu kan ada katanya Oyot Rimpang. Oyot Rimpang itu apa Mas ya? Mas Solihun tahu gak? Oyot Rimpang itu kan kalau orang Patak Banteng mengatakan itu oyot memang itu ya. Oyot, iya. Itu orang yang melangkainya itu dia lupa ingatan, bisa tersesat. Seperti kejadian yang kemarin 2020 ya, yang tanpa identitas. Itu sebenarnya di Gunung Prau itu sering terjadi. Bahkan belakangan ini baru minggu kemarin itu sempat ditemukan di Gunung Prau mayat tanpa identitas. Diperkirakan perempuan itu ada di bagian utara, sudah ikut administrasi Kendal. Itu ada di atas Desa Blumah. Itu baru minggu kemarin ditemukan. Itu sudah jadi kerangka tengkorak. Oke. Jadi untuk teman-teman semua nih ya yang mau naik Gunung Prau, yuk kita ramaikan pariwisata juga Mas ya, terutama dalam dunia pendakian nih, karena kita kan backgroundnya pendaki juga, terutama Mas Solihun juga salah satu petugas di Gunung Prau juga. Yuk kita ramaikan dunia pariwisata terutama di pendakian, tapi ingat persiapan juga kudu dan wajib teman-teman semua gitu kan. Semua peraturan dari Basecamp harus kita patuhi, dan Basecamp juga menerapkan peraturan tersebut pasti ada maksud dan tujuannya. Untuk apa? Untuk demi keselamatan dan juga kenyamanan daripada teman-teman semua. Misalkan teman-teman semua jauh-jauh nih dari misal Kalimantan, udah membutuhkan waktu yang lama, udah mengeluarkan materi yang banyak, tiba-tiba datang jebret ditutup. Saya kan jauh-jauh, nggak ada alasan, misalkan cuaca lagi ekstrim gitu. Jadi tapi semua peraturan dari Basecamp, entah itu di gunung manapun gitu kan, untuk apa? Untuk bisa kita meminimalisir resiko itu. Karena kalau naik gunung resiko itu sangat besar gitu kan. Tapi kalau kita punya perlengkapan, kita punya basic, kita punya pengetahuan, dan kita udah ada kesiapan, resiko itu bisa diminimalisir. Tapi ingat, nggak bisa buang Mas ya. Ya kan? Bisa kita minimalisir. Musim hujan, berarti saya bawa mantel dan sebagainya. Itu teman-teman semua. Oke Mas, sebelum ditutup termasuk ini ya, apa tuh? Tiap gunung itu kan ada pelang-pelang peringatan dan sebagainya. Ada baiknya istirahat sejenak, dibaca, karena ada kalanya pelang itu memang mengingatkan kita, seperti yang tadi saya bilang, seperti Gunung Prau di pos 2 ada baiknya kita istirahat untuk aklimatisasi. Di pos 3 zona sinyal atau sinyal terakhir, hubungi keluarga. Itu kan pesan yang sangat mendalam sebenarnya. Betul sekali. Terutama misalkan di Dempo tiap berapa meter ada Asmaul Husna kan gitu kan ya. Jadi kita jangan takut sama setan-setan tuh, setan itu tidak untuk kita takutkan. Betul. Tapi jangan kita sembarangan. Pokoknya ya udah naik gunung aja. Bismillah. Jangan lupa berdoa sebelum berangkat. Keluar rumah juga berdoa. Mau masuk kamar mandi berdoa, ya kan. Jadi setan nggak cuma di gunung gitu. Di lingkungan kita bukan setan, jin Mas ya. Kalau setan kan sifat. Ada juga temen yang kayak setan kan ada gitu kan. Banyak.
ibaratnya kita mau makan aja berdoa lagi ke gunung. Bepergian gitu kan. Oke Mas, sebelum ditutup nih Mas videonya nih Mas, mungkin Mas Solihun punya pesan gak nih Mas untuk teman-teman semua yang terutama pendaki nih Mas? Pesan dari saya sebagai pengelola Gunung Prauhi Petak Banteng, jangan lupa kepo nggak apa-apa, kita siap melayani. Dalam artian kepo di peraturan apa saja tentang persyaratan yang nggak boleh dibawa, yang wajib dibawa, supaya apa? Supaya meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, seperti peraturan, seperti apa lagi ya misalnya. Yang ditekankan itu peraturan itu kan setiap pendaki pas registrasi diberi peta sama peraturan. Di situ komplit ada petanya, ada kontak person terkait dengan layanan informasi, ada juga layanan emergensi. Di situ bisa gunakan sesuai kebutuhan. Jadi jangan sampai kalian setelah registrasi dapat tiket langsung lipat saku berangkat, jangan. Jadi yang ketua rombongan yang registrasi itu yang punya tanggung jawab. Setelah registrasi dia wajib briefing. Karena kita yang briefing kan tidak mungkin semuanya. Biasanya ketua rombongan. Kita tanya bahwa ini enggak, ini dilarang, ini dilarang. Itu aja. Pokoknya yang penting taatilah peraturan. Taati peraturan dimanapun gunungnya teman-teman semua. Dan kepo boleh ya kan, kasih ingetin lagi Mas, nama Instagram Gunung Prau itu apa Mas Petak Banteng nih Mas? Ranger_Prau. Ranger_Prau. Di situ udah ada kontak person. Terus misalkan mau nanya-nanya juga boleh Mas ya. Untuk apa yang tadi kita kalau mau naik gunung tuh kan riset dulu ya Mas ya. Gali informasi gitu kan. Cuaca di sana kayak gimana Mas gitu kan. Karakternya seperti apa. Kayak gitu kan. Terus kemudian yang paling misalkan saya naik kereta, enaknya turun mana ya Mas ya kan gitu kan. Bisa juga nanti diarahin semua tuh teman-teman semua oleh Ranger_Prau itu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Mas Solihun sudah membagikan pengalamannya yang teman-teman semua yang kalau mungkin mau naik gunung udah nggak ada keraguan lagi ya. Jadi udah apa ya? Udah dapat informasi nih mungkin informasi yang valid. Yang valid gitu kan. Mungkin komentar dulu deh. Ranger mana lagi yang akan kita undang di sini untuk podcast dan ngasih tahu kan gitu ya. Mungkin yang dekat-dekat Cindoro Sumbing dulu ya kan. Bisa nanti kita hadirkan deh. Untuk apa? Untuk yang tadi memberikan wawasan kepada teman-teman semua supaya mindsetnya nih nggak seperti itu gitu loh. Oke. Dan ingat, sebelum tutup lupa nih. Itu horornya lebih yang nyata. Yang nyata, lebih jauh horor itu Mas. Contohnya, mohon maaf ya, ada juga narasumber saya yang bawa narkoba itu horor loh. Iya. Ya kan, ada yang kenapa dilarang kan memang resikonya juga besar. Itu jadi horor itu yang dalam tanda kutip bukan yang setan ya teman-teman semua. Justru yang tadi horor itu ketika hal yang tidak kita inginkan dalam artian bukan di gaibnya ya Mas ya. Oke nih saya ada udah tahu musim hujan nggak jas hujan tuh lebih horor tuh. Lebih horor itu. Lagi naik Gunung Prau pengen yang lepas penat ketemu mantan. Lebih horor lagi tuh. Iya. Bahaya. Mas ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Mau tolong diterima Mas. Ya oke. Mungkin kita tutup dulu ya teman-teman semua. Nanti next kita undang beberapa gunung lagi ranger petugas ya terutama deh. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Mas Solihun ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Prau ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Mas Solihun, terima kasih banyak Mas. Alhamdulillah. Bungkus.